Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para pemirsa yang budiman, ini kita sambung lagi kajian kita dengan judul buku sebagai media dakwah di dalam rangka pemasyarakatan Ahmadiyah yang disampaikan oleh Ahmad Setiawan Joyosugito. Para pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak berlebihan bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan kepada umatnya, carilah ilmu walaupun hingga ke negeri Cina. Mengapa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merujuk negeri Cina? Bukanlah suatu kebetulan, karena di negeri Cina lah dan bukan di Yunani ataupun di Romawi untuk pertama kalinya budaya kertas ditemukan oleh Ceylon, yaitu pada tahun 105 Masehi. Teknologi kertas ini dimiliki secara eksklusif dan rahasia sehingga pada tahun 751 Masehi ketika syiar Islam bergerak ke arah timur dengan melalui perantara tawanan Cina, budaya ini pun diadopsi oleh umat Islam sehingga Baghdad dan Samarkand dikenal sebagai kota yang memproduksi buku-buku Islam secara massal ke seluruh penjuru dunia untuk pertama kalinya. Dengan perkembangan selanjutnya, budaya buku pun mendunia setelah berkecamuk perang salib. Proses pembuatan buku pun ditiru oleh bangsa Eropa setelah melihat ketertinggalan mereka dibandingkan dengan umat Islam di Timur Tengah pada waktu itu. Perkembangan ini mencapai puncaknya di abad ke-14 ketika Gutenberg menemukan mesin cetak yang efisien. Sempurnalah sudah budaya buku sebagai alas dari peradaban. Dari uraian singkat ini terungkap di dalam sejarah bahwa buku telah berperanan di dalam membangun suatu peradaban besar bagi manusia. Melalui bukulah seseorang merefleksikan idenya secara utuh untuk dapat dimengerti bagi orang lain. Rekaman pikiran inilah yang kelak terus berkembang sesuai dengan sifat Rabbul Alamin, sebagaimana contohnya di dalam ilmu ekonomi tercatat untaian saling kritik dari pemikir ekonomi mulai dari Adam Smith, Malthus, Ricardo Marx hingga Rostov dan seterusnya. Sangatlah tepat bila Mirza Ghulam Ahmad menempatkan penerbitan dan penyiaran buku-buku Islam dalam urutan yang pertama dalam dakwah Islam, karena memang buku sebagai media komunikasi mempunyai karakteristik yang khas. Di antaranya yang pertama, buku menjembatani jarak
sejarah melalui buku, kita dapat secara runtut mengamati evolusi ide baik di masa lalu, di masa kini, dan di masa prediksi yang akan datang. Yang kedua, buku memberikan kedalaman dan kesadaran. Buku meninggalkan pengaruh ataupun kesan, bahkan bila jiwa telah terpanggil akan menggerakkan dan memotivasi para pembacanya. Lantas bagaimanakah evaluasi dari buku-buku yang ditulis oleh kaum Ahmadi pada masa kini? Yang jelas dapat dikemukakan karya tulis tokoh-tokoh Ahmadi di awal tumbuhnya GAI turut mewarnai dan berkiprah dalam percaturan pemikiran Islam di Nusantara ini. Sementara karya-karya terbitan dewasa ini tenggelam di antara percaturan pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh Islam lainnya. Mungkin kita kurang dapat mengantisipasi kebutuhan umat Islam, ataupun malu-malu, ataupun memang kita sedang mengalami kemandekan, stagnan. Bahan-bahan dari seminar sehari Ahmadiyah dahulu, kini dan esok dalam panitia HUT 100 tahun Ahmadiyah tahun 1989 dapat dijadikan sebagai tolok ukur, cerminan diri. Ada baiknya kita mengamati tren buku-buku Islam, buku-buku Islam yang laris di kalangan kaum muda, tidak terlepas dari isu-isu maupun peristiwa-peristiwa di dunia, seperti kejadian revolusi Iran pada masa itu. Karya-karya SH Tabatabai, Murtado Mutahari, Ali Sya'riyati menjadi topik pembicaraan dan ramai didiskusikan. Pengaruh globalisasi turut mengarahkan topik-topik yang dibicarakan. Kecenderungan ini sebenarnya merupakan petunjuk betapa kaum muda Islam merasa dahaga untuk mereguk buku-buku tanpa peduli dari madhab apa buku itu berasal. Bahkan pemikiran yang bercorak sekuler pun menjadi santapannya kaum muda. Alangkah sayangnya ketika para konsumen buku telah siap menerima dakwah, sementara kita kaum Ahmadi belum siap untuk menerbitkan buku-buku yang bermutu. Indonesianisasi buku-buku asli karya Mirza Ghulam Ahmad benar-benar mendesak, sekaligus pula reinterpretasinya dengan keadaan dunia pada dewasa ini, sebagaimana dahulu dilakukan oleh Maulana Muhammad Ali pada masanya. Kejadian seperti bangkitnya kaum muslimin di Uni Soviet ataupun krisis Teluk dan Palestina tentunya telah masuk di dalam ramalan Mirza Ghulam Ahmad yang didapatnya melalui ilham ataupun kasyaf. Seandainya
kita telah siap menampilkan karya-karya Mirza Ghulam Ahmad serta melakukan reinterpretasi kritis terhadap krisis-krisis yang terjadi di dunia dewasa ini. Insya Allah kita dapat bangkit dan turut mewarnai tren pemikiran Islam di kalangan nasional sebagai upaya pemasyarakatan ajaran Ahmadiyah. Demikian paparan dari Ahmad Setiawan Joyosugito berjudul buku sebagai media dakwah dalam rangka pemasyarakatan Ahmadiyah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan makalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.